memang kuliah pengawasan itu harus tetap eksis. Karena itu Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Cak Korib, dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, saat ini kami, Bawaslu Kabupaten Probolinggo, sedang menyelenggarakan sebuah giat yang disebut dengan kuliah pengawasan, di mana peserta dari kuliah pengawasan saat ini adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Kejaksaan Probolinggo. Kuliah pengawasan ini adalah merupakan program yang merupakan implementasi dari amanah undang-undang yang disebut dengan pengembangan pengawasan partisipatif. Bawaslu Kabupaten Probolinggo dituntut untuk menjalankan atau melakukan amanah undang-undang ini untuk terus eksis, menginformasikan, menyiarkan tentang Bawaslu dan kepemiluan. Termasuk saat ini kita sedang melakukan program yang bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Probolinggo yang disebut dengan kuliah pengawasan kelas Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Kejaksaan Probolinggo. Dan kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan salah satu peserta kuliah pengawasan ini, dan beliau kebetulan hadir. Dan siapa sebenarnya beliau ini, kenapa saya undang ke sini? Karena ada hal yang menarik untuk bisa kita simak. Yang pertama tentang testimoni kuliah pengawasan kelas Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan. Apa manfaatnya? Sejauh mana sudah istilahnya apa ya, tujuan itu bisa dicapai, sejauh mana manfaat terhadap mahasiswa. Nah, oleh karena itu kami undang. Yang kedua adalah beliau ini ternyata bukan hanya sekedar seorang mahasiswa, bukan hanya sekedar peserta kuliah pengawasan, tetapi ada sisi lain di balik profil beliau ini. Kita sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Bapak. Mas Sugi saya panggilnya, tetapi ada nama lengkap yang aneh menurut saya. Namanya siapa lengkapnya, Mas? Endang Ahmad Sugianto, Bapak. Endang Ahmad Sugianto. Nah, iya. Depannya ini, kalau nama Endang itu menurut saya seharusnya orang Sunda ya. Sunda ya, orang Endang Sunda itu, Pak. Iya. Tapi Mas Sugi, orang asli mana sih Endang Ahmad Sugianto? Saya sebenarnya aslinya Pasuruan, Bapak. Iya. Cuman sudah lama di Probolinggo. Di kuliah saya SMP sudah di Probolinggo. Sebenarnya asal usul saya di Pasuruan, Bapak. Gitu ya. Cuman kalau orang tidak tahu muka saya mungkin ngomongnya Endang ya, Pak. Nah, ya, dari itu. Bandung. Gitu. Betul, betul. Tapi ternyata itu bukan Endang, Pak. Endang, Pak, gitu. Endang. Endang itu kan nama, kalau saya sih lebih familiar nama seorang perempuan gitu ya. Ya, betul. Ya. Entah saya tidak tahu juga, mungkin orang tua saya dulu itu mungkin terlalu mengharapkan saya cewek gitu. Akhirnya yang keluar cowok, Pak. Mungkin gitu. Karena terlalu ekspektasinya ke sana, akhirnya nama saya dikasih nama cewek di depannya, Pak. Gitu. Begitu. Tapi Endang Sukamti laki ya, seorang penyanyi ya. Cowok. Cowok ya. Mas Sugi, Baik. luar biasa. Saya ingin berbincang tentang kuliah pengawasan yang sudah diikuti oleh Mas Sugi selama, kalau tidak salah, sekitar 3 tatap muka ya. 4 ya, sudah 4 ya, sudah 4 tatap muka. Ini kan sebenarnya kita program 12 tatap muka ini. Ya. Jadi coba kita tanya kepada Mas Sugi sebagai salah satu peserta kuliah pengawasan ini tentang manfaat, kemudian sejauh ini apa yang sudah dirasakan oleh Mas Sugi. Tetapi sebelum masuk ke sana, Mas Sugi, saya ingin tahu tentang profil Mas Sugi. Baik. Yang sebenarnya saat ini sebenarnya dengan Mas Sugi sudah familiar banget ini. Karena sebelum jadi peserta kuliah pengawasan, Mas Sugi sudah wirawiri Bawaslu ya. Terkait dengan kerjasama antara Bawaslu. Ya. Nah, ini sebagai apa ini profilnya nih? Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Sebelum saya jauh untuk memperkenalkan saya sendiri, Bapak, izinkan saya mengucapkan dan mengaturkan banyak terima kasih dalam kesempatan ini kepada Bawaslu Kabupaten. Utamanya wabil khusus kepada Bapak Fathul Qorib, SHMH, di mana beliau telah mengundang saya dan memberi kesempatan waktu kepada saya untuk berbincang langsung, berdiskusi langsung. Karena bagi saya ini, Pak, merupakan suatu penghargaan. Jadi suatu penghargaan bagi saya sudah diundang di sini untuk berdiskusi langsung dengan Pak Qorib, di mana Pak Qorib ini selain menjadi sudah itu anu aja, langsung ketua Bawaslu sebagai ketua Bawaslu ya. Jadi ya, teman sharing lah, teman sharing. Tapi di lain sisi memang saya teman sharing. Apa ya, Pak ya? Mengidolakan jenengan gitu. Siap. Mengidolakan jenengan gitu. Siap ya. Jadi begini. Nama saya itu nama lengkapnya Endang Ahmad Sugianto, Pak. Bisa dipanggil Sugi. Mas Sugi ya. Di selama ini sebelum saya menjadi mahasiswa di STIH, saya sudah keluar masuk di sini karena di lain sisi saya sebagai bankir, Pak. Jadi saya sebagai bankir di salah satu bank BUMN di Kabupaten Probolinggo ini. Sebut aja gak apa-apa. Yaitu BRI, Bapak. BRI ya. Jadi itu, Pak, profil saya. Jadi testimoni bagi saya tentang perkuliahan kuliah pengawasan. Pengawasan antara Bawaslu sama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum ini, Bapak, di mana saya tempat menimba ilmu saya di sana, sangat bermanfaat, Bapak. Sangat bermanfaat. Karena apa? Sebelumnya, Bapak, kami tidak paham bagaimana apa itu Bawaslu, tugas Bawaslu itu apa, dan apa peranan Bawaslu ini di Pilpres, Pilkada di tahun 2019 maupun tahun 2020. Tapi dalam hal ini, dengan adanya kuliah pengawasan Bawaslu ini, saya menjadi tahu, Bapak, apa itu Bawaslu dan apa yang sudah diperbuat Bawaslu itu selama Pilpres ini, selama Pilkada ini, dan bagaimana cara-cara saya selaku masyarakat dan mahasiswa STIH yang kebetulan saya menimba ilmu secara hukum itu, Bapak, saya paham prosedur, salah satu prosedur itu bagaimana apabila ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena kita bicara pemilihan ya, Pak ya. Karena ini merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat pada umumnya gitu loh. Nah, masyarakat pada umumnya itu di sana itu melakukan pesta demokrasi. Tapi dalam hal ini dalam tanda petik memang masih banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul. Nah, hal-hal yang kita tidak inginkan ini yang awalnya saya tidak tahu bagaimana saya itu harus mengawasi, karena masyarakat itu juga bagian komponen, salah satu komponen untuk pengawasan dalam jalannya pemilu. Bagaimana itu saya harus mengawasi, dan bagaimana apabila ada kecurangan-kecurangan, karena tidak menutup kemungkinan selama pemilu dan pilkada itu ada kecurangan yang awalnya saya tidak paham, Pak. Prosedurnya itu bagaimana saya harus melaporkan. Betul. Dengan adanya pengawasan ini saya bisa melek, Pak. Gitu. Cara-caranya bagaimana gitu loh. Jadi yang awalnya saya takut, Pak. Artinya takut itu begini. Saya mau melangkah itu mulai dari mana dulu gitu loh, Pak. Iya, betul. Akhirnya dengan adanya pengawasan ini yang selama ini sudah 4 kali pertemuan, alhamdulillah, Bapak, banyak sekali hal-hal positif yang saya sama teman-teman dalam hal ini itu menimba ilmu di sana, Bapak. Betul sekali. Jadi saat ini Mas Sugi sudah banyak memahami ya, terutama terkait karena Mas Sugi adalah background perguruan tingginya adalah ilmu hukum. Tentunya di pemilu dan pilkada ini ada hal seperti contoh bagaimana cara melapor, bagaimana cara menangani penanganan pelanggaran pemilu dan pilkada yang dilakukan oleh Bawaslu, dan kemudian bagaimana kemudian masyarakat apabila takut untuk melaporkan yang harus dilakukan, kemarin sudah disampaikan Mas Sugi ya. Bagaimana masyarakat banyak yang takut, tetapi mereka mengetahui tentang dugaan-dugaan pelanggaran. Bagaimana sih caranya? Ya, tentunya dengan membuat semacam istilah informasi awal itu kemarin ya. Betul, Bapak. Informasi awal. Dan di situ Mas Sugi kan nanti akan menjadi seorang sarjana hukum ini ya. Amin. Nah, tentunya juga akan menjadi pihak yang akan membela masyarakat. Kalau dalam konteks Bawaslu ini terkait dengan para pihak
ya, di istilahnya kalau nanti ada yang semacam, karena nanti ada materi penyelesaian sengketa pemilu pilkada, Mas Ugi. Jadi nanti akan ada lagi, jadi jangan berhenti di situ, nanti akan ada lagi materi-materi yang asik lagi. Karena teman-teman mahasiswa ini akan jadi pendamping, para pembela para pihak mungkin yang dianggap benar, ini akan mengetahui bagaimana prosedurnya, Mas Ugi. Luar biasa. Jadi itu pertama dari hal yang tidak tahu menjadi tahu, dan dari latar belakang sarjana hukum, calon sarjana hukum, patut dan seyogianya harus benar-benar mengetahui prosedur penanganan pelanggaran pemilu dan pilkada atau pemilihan itu, Mas Ugi ya. Jadi testimoninya di situ, Mas Ugi bisa lebih paham dan semoga nanti bisa lebih memperdalam lagi. Siap Bapak, amin. Iya, amin. Biar bisa membela salah satu masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Ngomong-ngomong, kayak juga nanti mau jadi advokat juga ya. Kalau dari sana sih Pak, memang tujuan awal itu memang sudah ada dari dulu. Ya. Sebenarnya background saya itu kan S1 ekonomi gitu. Oh gitu, yang sudah S1 ya? S1 ekonomi Bapak. Ya. Bahkan saya sudah profesi akuntan. Tapi sebelum melangkah ke sana memang saya bercita-cita memang menjadi seorang profesi hukum gitu. Tapi memang dalam perjalanan sepertinya orang tua kurang menyetujui. Tapi tidak saya patah semangat dalam hal itu Bapak gitu. Betul sekali. Artinya dalam perjalanan saya sudah lulus S1 S1 ekonomi dan saya ditakdirkan untuk menjadi seorang profesional di dalam perbankan, menjadi bankir dengan kesibukan yang sangat luar biasa itu Bapak. Saya itu menyempatkan diri untuk belajar dalam hukum itu. Di lain sisi saya juga dimotivasi sama teman-teman juga dan juga saya dimotivasi sama panjenengan gitu loh Bapak. Loh bener Bapak, serius saya Bapak gitu loh. Akhirnya di sela-sela kesibukan itu saya memantapkan untuk melangkahkan kaki saya supaya keinginan saya ini, cita-cita saya ini yang dari dulu sempat tertunda menjadi terrealisasi. Langkah apa? Yang satu, saya mendaftarkan diri untuk menjadi mahasiswa hukum di sekolah, ya mungkin sekolah favorit Pak kalau di Probolinggo ya, STI hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Kenapa saya bilang begitu? Karena Sekolah Tinggi Ilmu Hukum ini banyak mencetak para lawyer. Nah, ya itu. Dan ini fakta di pengadilan itu yang saya tahu itu yang beracara di sana adalah 90% dari alumni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Itu Pak yang menjadi alasan saya untuk menimba ilmu di sana Bapak. Jadi mohon doa lah Bapak, karena jenengan adalah guru saya juga, orang tua saya juga, guru spiritual, guru demokrasi. Mudah-mudahan saya ini apa ya Pak ya, sesuai dengan apa yang saya harapkan nanti. Iya, betul sekali ya. Sebenarnya kalau kita melihat dari apa namanya ya, profesi Mas Ugi memang dekat sekali dengan permasalahan-permasalahan hukum ya. Betul. Terkait dengan nasabah, dengan berbank, melakukan ini apa perjanjian dan seterusnya kan. Betul. Banyak sekali, dan di samping itu juga merupakan cita-cita awal dari Mas Ugi. Dan betul sekali mahasiswa STIH Zainul Hasan Genggong itu ternyata setelah kita cek memang betul banyak dari teman-teman kita yang jadi advokat Bapak. Betul sekali. Iya, 90% Bapak gitu loh. 90% yang beracara di PN maupun PA itu adalah teman-teman senior-senior yang sudah lulus duluan. Di Kabupaten Probolinggo ya ternyata ya. Iya betul sekali Mas Ugi. Dan Mas Ugi betul sekali, walaupun sudah sarjana ekonomi tetapi masih mau menuntut ilmu, berkuliah kembali, S1 kembali yaitu sarjana hukum, dan kemudian sekarang tetap kuliah walaupun bekerja di BRI. Ngomong-ngomong tentang BRI, Mas Ugi sebagai apa ini? Saya sebenarnya kalau saya itu di BRI itu sebagai mantri Bapak, mikro Bapak. Tapi dalam hal ini dari kantor juga saya sering dimintain tolong untuk istilahnya advokat ya Pak, tapi advokatnya bukan advokat yang legal. Iya, ya di istilahnya bukan sarjana hukum, cuman membantu aja lah Pak di bidang legalnya. Iya betul gitu sekali aja kok Pak. Karena di kantor kami itu memang seperti yang disampaikan Bapak barusan itu, hampir tiap hari ada sengketa-sengketa hukum yang mengenai masalah perjanjian
baik itu wan prestasi maupun perbuatan melawan hukum di dalamnya. Iya. Begitu. Nah itu makanya sangat pas sekali kalau jenengan itu ya, walaupun sekarang hanya sebagai istilahnya sebagai tempat untuk apa namanya ya, untuk sharing dengan pimpinan BRI bagaimana ini kalau ada permasalahan. Ya. Tapi beberapa bulan ke depan sudah menyandang sarjana hukum, Amin, jadi sudah amin, legal nanti ya. Amin. Mas Amin. Uki, biar juga lengkap ini jadi Siap. promosinya BRI, walaupun BRI itu tidak endorse kepada kami, tapi saya cukup membantu BRI karena BRI juga membantu kita ya, terkait dengan pembukaan rekening terhadap administrasi Bawaslu Kabupaten Probolinggo kan melewati BRI kan ya. Jadi berbicara tentang BRI, produk-produk BRI yang sekarang diinikan apa Mas Uki? Simpan Jadi, pinjam ya. Kalau simpan pinjam Ada simpan, ada pinjam ya, kan gitu. Itu sudah pasti. Iya. Tapi sekarang itu yang paling digalakkan oleh BRI sekarang itu adalah sistem yang mengarah kepada IT-nya, Bapak. Oh gitu. Artinya kalau dulu itu orang membuka sebuah pinjaman, buka rekening simpanan harus datang. Sekarang BRI tidak usah loh, Pak. Iya, iya. Jadi tinggal HP, kita buka HP, kita daftar dari HP, namanya Brimo, itu sudah bisa membuka sebuah rekening tabungan, Bapak. Gitu loh, Bapak. Itu kemudahan-kemudahan yang sampai sekarang menjadi fokus dan diinovasi terus sama BRI supaya untuk tujuannya itu memanjakan para nasabah. Betul sekali ya. Memang karena sekarang ini dunia seperti sudah dalam genggaman. Betul, semua di pembelian secara online sudah online. tidak usah datang lagi. Betul. Karena di samping juga murah, produknya bagus, ya kan? Kalau daripada kita datang langsung biaya transportasinya sangat mahal kan? Iya. Saya sendiri juga termasuk pemakai yaitu apa namanya aplikasi internet banking ya, Bapak? Iya, internet banking juga ada 2 saya pakainya itu. Jadi saya sudah mau belanja sudah tidak perlu keluar. Nah ini lagi Bapak yang di mungkin, rumah. Yang mungkin ini masih belum dilakukan sama bank-bank lain ya. Iya. Ini lagi concernnya di BRI sekarang itu lagi garap pasar tradisional. Di mana betul. pasar tradisional itu digarap. Terus setiap komponen-komponen pasarnya itu dimasukkan dalam namanya ID pasar. ID pasar. Jadi semua masyarakat itu nggak perlu ke pasar datang, sudah Bapak. Oh gitu. Artinya kita cuman di ID pasar itu kita hanya membuka apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya di sana sudah ada. Oh gitu ya. Ya, jadi kami concern kepada para penjual-penjual yang ada di pasar sekarang, Bapak. Jadi para penjual itu hanya melayani online. Apa bisa masyarakat apa namanya ya istilahnya warga pasar yang notabene-nya adalah masyarakat biasa bisa menggunakan internet banking ya? Iya, internet banking. Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali Bapak karena memang itu menjadi suatu kendala yang sangat yang sangat sulit. Ya. Tapi dalam hal ini kesulitan ini BRI concern bahwasannya ini harus bisa. Harus Jadi ada pendidikan yang kepada masyarakat berarti ya. Pendidikan baik secara langsung Bapak, tapi sementara ini memang kami turun ke satu-satu. Iya. Jadi memang didikti satu-satu, dikasih tahu, dibuka pikirannya Bapak dari hal yang mungkin tidak mungkin akan menjadi sangat mungkin. Betul sekali, Mas Sugi. Saya setuju itu karena apa? Pengalaman bahwa sebelumnya di tahun-tahun berapa ya? Kita nggak tahu, lupa ya. Jadi platform penjualan yang menjamin kayak ini ya, Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan semuanya kan dulu kita tidak ini ya, tidak kenal, tapi akhirnya sekarang sudah familiar, bahkan lebih banyak digunakan daripada kita langsung belanja konvensional gitu loh Mas ya. Betul Bapak. Mas Ugi, apalagi selain itu? Masih banyak sih sebenarnya Pak, masih banyak. Baik dari sisi pinjaman Bapak, baik dari sisi tabungan, baik dari sisi hal-hal yang merupakan yang memang tujuannya itu untuk menyamankan para nasabah ya. Gitu, termasuk juga hadiah-hadiah. Kalau hadiah itu sudah pasti kita lakukan 1 tahun 2 kali. 2 kali ya. Gitu. Itu di bulan apa? Biasanya di bulan 6 Bapak. Bulan 6 sama di bulan 10 Bapak. Bulan 10 luar biasa. Mas Sugi terus eksis dan terus semoga sukses ya Mas Sugi. Amin Bapak. Dalam setiap profesinya apapun itu pasti akan mendatangkan sebuah ilmu Mas Sugi. Ilmu yang
yang ternyata bagi kita juga sebagai orang yang menyampaikan kepada orang lain, ternyata bermanfaat juga bagi kita sebagai penyampai. Iya, betul. Termasuk juga tentang itu tadi, menyampaikan kepada masyarakat pasar, dengan memberikan informasi, pemahaman teknologi dan seterusnya. Di samping sampai memberikan pelajaran kepada masyarakat di pasar terkait dengan teknologi, sampai juga akan menambah ilmu juga. Iya, termasuk ini Mas Ugi, kuliah pengawasan ini. Wah, kuliah pengawasan sangat penting dan tadi sudah dirasakan sekali. Sangat. Bawaslu juga mendapatkan ilmu juga, walaupun dia sebagai penyelenggara, kemudian mediator, fasilitator, bahkan sebagai salah satu pemateri. Ya. Kenapa? Karena ibaratkan kita itu punya pisau, kita selalu asah, kita selalu berikan, kita selalu informasikan, maka juga akan membuat kita lebih paham bahkan di luar kepala. Gitu. Jadi Mas Ugi, saya ingin harapan terkait dengan kuliah pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo ini, harapan Mas Ugi terhadap ini, pelaksanaan kuliah pengawasan. Tentunya harapan saya, Pak, pribadi, memang kuliah pengawasan itu harus tetap eksis. Karena itu merubah mindset kami yang ada di bawah. Contoh saya pribadi saja, yang dari tidak tahu, yang dari kita takut menjadi bisa dan tidak takut lagi, Pak. Karena pengetahuan itu memang tidak hanya secara teori. Teori itu hanya dasar. Yang paling utama itu adalah di praktek di lapangannya, Bapak. Bagaimana kita tahu, Bapak, praktek di lapangan kalau misalnya kita tidak dikuliahi oleh orang-orang yang menjadi sudah profesional di bidangnya, Bapak, seperti Bawaslu gitu loh, Pak. Betul sekali. Jadi harapan saya tekstual itu sudah dari kampus kita dapat, kontekstualnya dari Bawaslu itu semakin memantapkan kami, Bapak, gitu. Sebagai, mohon maaf ini mungkin saya sampaikan sebagai penerus, Bapak, nanti mudah-mudahan gitu loh, Bapak. Amin, amin, amin ya Rabbal. Yang kedua, bagi teman-teman, Bapak, bagi teman-teman saya himbau untuk selalu ikut dalam kuliah pengawasan ini. Jangankan kalian yang tidak punya kerja. Saya sebagai bankir yang kesibukannya luar biasa, saya pasti memastikan untuk berusaha selalu ikut, Bapak. Meskipun itu saya harus ambil cuti, Bapak. Itu luar Karena biasa. bagi saya itu sangat penting melakukan perubahan-perubahan dalam mindset kita. Dari awalnya tidak tahu menjadi tahu, awalnya kita takut, karena sudah tahu tidak akan takut lagi, Bapak. Gitu. Luar biasa, Mas Ugi, testimoni dan harapan yang diberikan oleh Mas Ugi sebagai salah satu peserta kuliah pengawasan kelas Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan yang saat ini sedang berlangsung. Ke depan ini masih ada beberapa tatap muka dan dilakukan secara virtual, sahabat Bawaslu. Ini luar biasa di masa pandemi, Bawaslu Kabupaten Probolinggo tidak terpenjara ide dan inovasinya. Dia mampu menggunakan media sosial. Tidak usah bertatap muka, tetapi menggunakan dunia virtual, tetap bisa memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kepada mahasiswa. Terbukti, kuliah pengawasan bisa dilaksanakan. Doanya dan terima kasih Mas Ugi. Apa yang menjadi harapan Mas Ugi, kami akan berusaha untuk meneruskan dan melanjutkan program ini, dan ini adalah merupakan amanah undang-undang juga. Dan terus kami mohon support dan istilahnya atensi dari teman-teman mahasiswa, terutama Mas Ugi sebagai bagian dari bankir juga ini ya, yang selalu bekerja sama dengan Bawaslu, dan terus sukses. Amin. Selalu sesuai dengan keinginan yang dicita-citakan oleh Mas Ugi dan teman-teman. Sahabat Bawaslu, itulah tadi perbincangan saya dengan Mas Endang Ahmad Sugianto, bankir sekaligus mahasiswa dan sekaligus peserta kuliah pengawasan kelas Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan. Sangat bermanfaat sekali, bukan hanya kepada kami tetapi kepada sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Banyak ilmu yang bisa kita petik, bukan hanya tentang kebawasluan dan kepemiluan, tetapi tentang konsep hidup, bagaimana menjadi orang yang sukses. Terima kasih, demikian dari saya Cak Korib dengan podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo bersama Mas Endang Ahmad Sugianto. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.